Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirna Fitriani Siregar, salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 20 Sipiro. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah tahun 2022. Berikut adalah praktek pembelajaran rencana aksi 1 saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya. Bahagiakah hari ini? Bahagia. Oke, bahagia ya nak ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita untuk mengambil berkahnya, coba ketua kelas Soleh dipimpin dulu doanya untuk memulai pelajaran kita hari ini. Silakan. Get ready. Stand up, please. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa zidna fahma wa amalan shalihan wa ilman nafi'an. Walhamdulillahirabbil alamin. Pray finish. Let's say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai ya, jadi untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, di sini kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Ya, bisa dipimpin Mariska, silakan ke depan nak. Silakan ya, mohon berdiri semua. Yang semangat ya nyanyinya. Pancasila, aku tak dukungmu. Adios proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Mariska yang telah memimpin jadi dirjen di sini. Silahkan duduk kembali nak, dan yang lain juga silahkan duduk kembali. Oke, mulai ya. Kalau ibu lihat di sini, ada nggak yang tidak hadir? Ada semua ya? Tetap dipertahankan ya nak ya, hadirannya ya. Oke.
supaya lebih menambah semangat kita, ya jadi kita lakukan ice breathing dulu ya. Kita melakukan ice breathing. Jadi ini sederhana saja. Jadi coba ambil tempat berdiri, silakan berdiri kembali. Coba ambil tempat mana yang nyaman, ya. Boleh ke belakang, boleh ke depan, ya. Jadi kita ice breathingnya sederhana saja, ya. Kalian tahu lagu Potong Bebek Angsa? Tahu. Ya. Tahu ya. Jadi coba kita nyanyikan dulu sebentar lagu Potong Bebek Angsa. Ayo sama-sama. 1, 2, 3, ya. Potong bebek angsa masa dibuahi, nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Oke, tapi ini beda. Jadi kita ganti liriknya ya. Jadi kelompok ini kelompok wak-wak, ini kelompok wik-wik, dan ini kelompok kumpul ya. Oke? Bisa? Bisa. Jadi kalau siapa yang ibu tunjuk berarti misalnya begini, wak-wak wak-wak wak, wik-wik wik-wik wik, wak-wak gitu ya. Jadi siapa yang ibu tunjuk berarti itu ya yang ngomong gitu ya. Oke? Bisa? Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Kita ulang. 1, 2, 3, ya. Udah terpancing semangatnya kan? Oke, sekarang Ibu mau bertanya materi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin? Mengenai mengenai pengertian ciri-ciri apa lagi? Ciri-cirinya ya, pengertian dan ciri-cirinya. Jadi masih ingat apa itu pengertiannya nak? Masih ingat pengertian ceramah? Masih? Ya, rasa masih ya. Nanti kita akan lanjut ke materi kita mengenai kelanjutan dari ceramah tersebut ya. Tapi sebelumnya Ibu mau tanyakan dulu ya. Sebenarnya kita tetap ceramah, tapi ini nanti akan kita lanjutkan ke materi struktur dan kaidah kebahasaan ceramah ya. Itu yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya apa kira-kira manfaat ya, manfaat bagi kita ketika kita mendengarkan ceramah? Dapat pencerahan hati. Ya, apa Nanda? Kita mendapat pencerahan hati Bu, karena kan ceramah itu berisi ajakan untuk kebaikan. Iya, bisa berisi tentang pencerahan atau mendapat pencerahan hati dan pikiran, seperti itu ya. Iya, ada lagi kira-kira? Ada lagi kira-kira yang bisa menambahi apa kira-kira manfaat kita ketika kita mendengarkan ceramah? Kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi Bu. Kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Sebagai pengingat dan nasihat untuk berbuat kebaikan. Iya, sebagai pengingat dan nasihat untuk berbuat kebaikan. Sudah apa namanya? Bisa sudah tersimpulkan ya apa kira-kira manfaat ceramah itu ketika kita mendengarkan ceramah. Kemudian apa lagi kira-kira manfaat kita menyajikan ceramah? Apa manfaatnya? Siapa yang tahu? Misalkan diangkat tangan ya.
memberikan motivasi atau semangat hidup untuk orang yang mendengarkan ceramah tersebut. Sebagai motivasi dan semangat hidup. Iya, bisa ya. Ada lagi? Ya, Sakila bisa apa poin-poin yang penting nanti di sini, apa topiknya itu kalian simak. Jadi bukan hanya sekedar menonton atau menyaksikan, tetapi kita harus bisa mengambil inti-inti atau informasi penting yang terdapat di dalam video tersebut. Oke, selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama bil-kitabah wal-kitabah lil-qira'ah wal-qira'atu lil-ma'rifah wal-ma'rifatu lil-ibadah wal-ibadatu lillahi ta'ala. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, setinggi puja sedalam syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah memberikan kita banyak nikmat. Apabila dedaunan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai kertasnya, dan ranting-ranting yang ada di dunia ini dijadikan sebagai penanya, dan air di lautan dijadikan sebagai tintanya, niscaya tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat bertangkaikan salam, berbuahkan kerinduan, mari sama-sama kita sanjung tinggikan kepada Rabb junjungan alam. Beliau adalah putra Abdullah, buah hati Aminah, intan permata kota Mekah, yang mana dengan kelahirannya membuat patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana syafaatnya yang kita nanti-nantikan di hari yang tidak lagi berguna harta, tahta, benda, bahkan anak sekalipun, kecuali hati yang bersih menghadap Sang Ilahi. Yang mana beliau rela bermandian darah, berselimutkan pedang, berhujankan alam panah. Untuk apa? Untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baiklah, yang saya hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini bukan untuk menampilkan wajah saya yang tampan ini, tetapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata. Adapun pidato saya yang berjudul Peran Pemuda di Era Milenial. Sebenarnya apa itu pemuda? Siapakah itu kaum muda? Pemuda adalah harapan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa yang akan membawa kesejahteraan yang hakiki nantinya. Jikalau kita berbicara tentang pemuda, pasti identik dengan masa-masa muda, yakni masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa muda adalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 64 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء والله عليم قدير. Yang artinya dialah Allah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah, kemudian Ia mengubah kamu dari keadaan lemah itu menjadi kuat, dan kemudian Ia mengubah kamu dari keadaan kuat itu menjadi lemah kembali dan berobat. Dan dialah Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah Allah yang maha mengetahui dan maha kuasa. Syekh Ibnu Katsir pernah berkata dalam kitabnya, yakni kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan keadaan kuat setelah lemah adalah syaban wa huwal qawwatu ba'da dha'fi.
yang artinya bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai pemuda masih dianugerahi fisik yang masih kuat, mata melihat dengan tepat, tangan masih mampu mengangkat beban yang berat, kaki masih mampu berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik mengikat, maka sudah semestinya kita menggunakan nikmat yang agung ini untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Tapi di era milenial ini, di saat informasi dapat digali dengan praktis, foto di sana, foto di sini dengan gaya narsis. Kalau sudah kumpul dengan teman-temannya, subhanallah, keren habis. Tapi sadar atau tidak, seiring berjalannya waktu, keimanan dan akhlak seorang kian hari kian terkikis sedikit demi sedikit hingga habis. Na'udzubillahi min dzalik. Sejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober di Batavia pada saat itu tidak pernah hilang dalam ingatan tentang bagaimana Sumpah Pemuda menjadi momentum persatuan dan kesadaran nasionalisme dari seluruh penjuru Nusantara hingga akhirnya membawa pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang tak kalah besar lainnya adalah yakni peristiwa Rengas Dengklok, yang mana kaum muda meminta dan mendesak Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hingga pada esok harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno yang menjadi presiden pertama pada saat itu akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dari kedua peristiwa yang besar ini, saya menyampaikan dalam rangka untuk mengingatkan diri saya sendiri dan seluruh kaum muda yang ada di sini untuk kembali sadar bahwa kita adalah generasi penerus bangsa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemuda adalah harapan bangsa, generasi macan Asia. Indonesia menunggu kamu untuk mendunia, bukan menunggu kamu untuk putus asa. Janganlah menjadi anak muda yang labil, banyak maunya, tapi hasilnya nihil. Tetapi jadilah anak muda yang terampil, haus untuk belajar dan upgrading knowledge and skill. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekali diri kita dengan ilmu, bekali diri kita dengan takwa, karena sesungguhnya kehidupan dan kejayaan generasi muda hanya dengan ilmu dan takwa. Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya yang berbunyi, Hayatul fata, wallahi bil ilmi wat taqwa, idza lam yakuna ra'id zibara wa lidatihi. Yang artinya, demi Allah, kehidupan seorang pemuda hanya dengan ilmu dan takwa. Apabila keduanya tidak ada, maka esensi dirinya dianggap tidak ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ilmu, masa depan Indonesia jaya. Perbanyak ilmu, bangsa Indonesia jaya. Karena hanya dengan ilmu dan takwa sebagai penyeimbang di antara yang akan membawa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, datangnya dari diri saya sendiri. Dan jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri pidato saya pada kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah saya tampil kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dari penampilan kakak kelas kalian ini, kira-kira bagaimana menurut kalian penampilannya? Nak? Keren, bisa jadi motivasi untuk kalian. Bisa. Iya. Jadi apa kira-kira topik yang diangkat dalam ceramah ini, video ini? Iya, tentang peran pemuda di era milenial. Jadi siapa yang bisa kira-kira memaparkan apa informasi-informasi penting dari video tadi? Ada bisa menyampaikan? Ada yang bisa menyampaikan? Nak? Ada yang bisa menyampaikan? Nadia bisa? Informasi apa yang bisa kamu berikan, Nak? Atau dapatkan dari situ? Sebagai generasi bangsa, sudah seharusnya kita menjadi satu pemuda yang harus ilmu dan selalu bertakwa kepada Allah. Iya, betul sekali ya, betul sekali. Ada lagi? Iya? Janganlah menjadi anak muda yang labil, tetapi jadilah anak muda yang tangguh.
Iya, betul sekali ya. Ada lagi yang bisa memberikan informasi yang bisa kita ambil dari video tersebut? Ya, sebenarnya banyak sekali ya. Ya, contohnya tadi sudah disampaikan temannya. Ya, bisa juga kita tambahkan istilahnya terkikisnya akhlak dan keilmuan ya. Seiring berjalannya waktu. Iya, jadi pemuda itu generasi apa katanya tadi? Bangsa. Generasi penerus bangsa. Generasi macet nasi. Iya. Jadi ibu rasa sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan kayak ini ya tadi manfaatnya kepada kita. Terkhusus kalian adalah para pemuda. Ya, jadi kalianlah pemudanya ya yang akan menjadi penerus bangsa generasi macan Asia. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi kita berikutnya untuk materi hari ini ya, yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Ya. Kalau masalah pengertian kemarin sudah ya, kalau pengertian sudah, ciri-ciri juga sudah, dan kita sekarang masuk ke dalam struktur dari teks ceramah. Siapa yang masih ingat ya atau tadi malam sudah membaca bukunya ya, tadi malam sudah membaca bukunya mengenai teks ceramah. Siapa yang masih ingat apa kira-kira yang masuk ke dalam struktur dari teks ceramah tersebut? Ya, Maria, ada berapa nak? Ada 3. Apa saja itu? Pendahuluan, isi, dan Ya, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Iya, yang lain bagaimana? Sama pendapatnya? Sama. Pendahuluan struktur yang pertama itu adalah pendahuluan, atau disebut juga dengan apa? Iya, disebut juga dengan tesis. Iya. Jadi dalam pendahuluan atau tesis ini berisi tentang apa? Iya. Jadi di sini berisi tentang isu, kemudian tentang permasalahan umum dan pandangan ke penulis. Iya. Jadi intinya isu itu kan sama dengan topik, ya. Itu isu sama dengan topik. Jadi di sini kalian harus bisa membedakan antara salam pembuka dan pendahuluan. Jadi kalau kita lihat di dalam teks ceramah itu, ya kan? Teks ceramah itu sudah jarang kita temui salam pembukanya, ya kan? Ya, jadi dia langsung ke bagian pendahuluan, isi dan penutup. Jadi seharusnya memang di situ masih ada salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, dan salam penutup. Itu dia enaknya untuk bagian pendahuluan. Jadi bagian yang kedua atau struktur yang kedua itu ada isi atau rangkaian argumen. Jadi di sini berisi tentang apa? Iya, pendapat atau fakta. Tentunya yang mendukung topik atau isu. Ya, jadi istilahnya ceramah ini bukanlah sebuah teks yang istilahnya tanpa harus ada kebenarannya. Jadi kita tidak bisa membuat seperti itu ya. Jadi istilahnya ini merupakan salah satu teks eksposisi juga ya, jenis dari eksposisi yang mana itu harus diperkuat dengan fakta-fakta. Jadi karena ini ditujukan untuk khalayak banyak, jadi harus benar-benar akurat seperti itu ya. Oke, yang ketiga, struktur yang ketiga apa lagi tadi? Iya, ada penutup. Iya, jadi penutup ini disebut juga dengan apa? Penegasan. Ini berisi tentang iya, simpulan dan rangkuman. Aku rasa nggak ada masalah ya kalau dikatakan simpulan, iya, dan rangkuman. Berarti inti-inti dari yang bisa kita tarik dari topik tersebut ya, dari pemaparan tersebut. Oke, ada kira-kira yang kurang paham mengenai struktur ini? Struktur dari video tadi sudah jelas kita lihat kan? Iya, ada salam pembukanya, ada bagian pendahuluannya, ada isi, penutup, dan salam penutup. Kalau di penutup tadi dalam video
kakak kelas kalian buat apa? Pantun. Ya boleh ditambahkan supaya istilahnya lebih menarik ya, menarik dalam bentuk ceramah yang kita sajikan. Ya oke, kalau memang tidak ada pertanyaan boleh kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan itu ada berapa? Ada 7 ya. Ada 7 kaidah kebahasaan. Jadi orang pertama. Jadi contohnya apa? Aku, kami. Jadi kalau kita lihat di sini kata ganti ya, kata ganti orang pertama. Kalau kita lihat dari contoh ya, kata ganti saya itu merupakan kata ganti orang pertama tunggal. Sedangkan kata kami di sini adalah kata ganti orang pertama ya. Iya, oke. Kemudian kaidah yang kedua apa, Mariska? Menggunakan yang kedua, ya, menggunakan kata ganti orang kedua atau sapaan. Ya, contohnya bisa hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Oke, untuk kaidah kebahasaan yang ketiga, coba Fadil, apa nak? Menggunakan konjungsi sebab dan akibat. Iya, menggunakan konjungsi sebab akibat. Iya, jadi contohnya jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Jadi sebenarnya contohnya masih ada selain dari yang sudah sajikan ya. Oke, untuk kaidah yang keempat, coba Ferdinand namanya. Menggunakan konjungsi Ya, menggunakan konjungsi temporal. Contohnya seperti itu, kemudian, pada, akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, ya. Oke. Yang kelima, coba tadi apa? kata-kata kerja mental. Menggunakan kata kerja mental. Iya, contohnya apa? Diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, menentukan, menyimpulkan, berasumsi. Coba yang keenam, Sakila. Menggunakan kata-kata teknis. Iya, menggunakan kata-kata teknis. Ya, contohnya kalau kata-kata teknis ini sesuai dengan topik atau isu yang kita angkat. Jadi kebetulan contoh yang ibu berikan di sini adalah tentang kesantunan berbahasa. Makanya contoh yang ibu berikan itu ada sarkastis, ramah, eufemistis, kesantunan berbahasa dan sebagainya. Jadi kalau seandainya topik yang kita angkat itu tentang kesehatan, berarti muncullah di situ istilah-istilah medis misalnya ya, atau tentang olahraga misalnya. Berarti muncullah di situ istilah-istilah yang berkaitan dengan olahraga. Jadi itu nanti disesuaikan dengan topik atau isu dari teks ceramah tersebut ya. Oke, yang terakhir, coba Raja. Menggunakan kata-kata persuasif. Ya, menggunakan kata-kata persuasif. Apa tujuan dari kata-kata persuasif itu? Ya, untuk mengajak, membujuk, ya, atau mempengaruhi orang lain. Makanya kita di sini menggunakan kata-kata persuasif. Ya, misalnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Ya. Jadi ada kira-kira yang kurang dipahami di sini mengenai kaidah kebahasaan? Ada nak kira-kira yang kurang dipahami? Tidak? Iya, oke. Berarti siap untuk tugas ya. Oke, sekarang ibu akan membagi kelas kita menjadi 4 kelompok ya. Menjadi 4 kelompok. Yang mana kelompoknya ini sudah ibu bagi kemarin ya. Kita gunakan aja kelompok kita yang kemarin. Ya, oke, silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Masih ingat kelompoknya kan? Masih. Ya, oke, silakan bentuk kelompok masing-masing.
LKPD menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Oke, jadi kalian di sini dituntut untuk berdiskusi, ya. Jadi tentukan nanti selesai kalian berdiskusi, tentunya nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Akan mempresentasikan hasil diskusi. Makanya tentukan siapa moderatornya, siapa nulisnya, siapa punya penyalin saat presentasi. Ada masalah kira-kira? Ada masalah kira-kira? Sejauh ini belum, ya? Ada masalah kira-kira ya? Kalau ada kendala boleh ditanyakan langsung sama ibu, ya. Langsung saja ketik di LKPD, ya. Ketik di LKPD, nanti hasilnya itu dari kita tanyakan di saat kalian presentasi. Hanya gunakan laptopnya aja supaya gampang, karena ini hanya satu.
selesai? Langsung ya. Kalau sudah selesai, boleh dikirimkan kembali ke classroom supaya nanti bisa dicek di classroom Bu ya. Dan akan kita presentasikan untuk masing-masing kelompok. Sudah selesai nak? Kelompok ini kelompok apa tadi? Sensoran. Sudah selesai? Sudah? Kelompok hafalan ya? Ya, hafalan sudah. Kelompok impromptu sudah nak? Sudah ngirim. Ya, kelompok naskah sudah lagi. Oke. Mana kelompok hafalan? Sudah nak? Sudah ya, merasa nggak ada masalah ya, sudah selesai ya. Oke, sekarang sudah kalian kirimkan tadi ke classroom, sudah bisa dicek ya. Sudah dikirimkan? Sudah ya? Sudah ya? Ya. Oke. Sekarang kita akan mulai presentasi ya. Presentasi nanti ketika kelompok yang lain tampil, jadi kalian bolehlah menyimak ya, menyimak hasil diskusi dari kelompok yang lain. Kemudian nanti selesai kelompok tersebut tampil, kalian boleh memberikan tanggapan ataupun komentar. Benar ya? Oke, silakan. Kelompok ekstensoran ke depan nak. Terlalu dalam masyarakat itu ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemakaian kata atau kalimat. Kesantunan tidak waktu dan tentang banyak hambatan dalam upaya pembelajaran tata krama berbahasa. Misalnya tayangan televisi yang bertolak belakang dengan prinsip tata kehidupan dan tata krama orang timur. Sementara itu, sekolah juga kurang memperhatikan kesantunan berbahasa dan lebih mengutamakan kualitas orang siswa dalam menguasai iptek. Selain itu, kesantunan berbahasa sering pula diabaikan dalam lingkungan keluarga. Padahal, belajar bahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari agar anak-anak dapat menghayati betul bahasa yang digunakan. Anak belajar tetap santun berbahasa mulai di lingkungan keluarga. Nilai-nilai kesantunan berbahasa dalam beragama juga merupakan salah satu kewajiban manusia yang bentuknya berupa perkataan yang lembut dan tidak menyakiti orang lain. Kesantunan dipadankan dengan konsep kualan karima yang berarti ucapan yang lemah lembut, penuh dengan pemuliaan, penghargaan, pengagungan, dan penghormatan kepada orang lain. Berbahasa santun juga sama maknanya dengan kualan ma'ruf yang berarti berkata-kata yang sesuai dengan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat penutur. Tiga penutup. Oleh karena itu, pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. Pengerahan pendidikan kesantunan berbahasa sangat diperlukan sebagai salah satu syariat dalam beragama. Dengan kesantunan dapat tercipta harmonisasi pergaulan dengan lingkungan sekitar. Penanaman kesantunan berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap kematangan emosi seseorang. Semakin intens kesantunan berbahasa itu dapat ditanamkan, kematangan emosi itu akan semakin baik. Aktivitas berbahasa dengan emosi berkaitan dengan kemarahan, kesenangan, kesedihan, dan sebagainya tercermin dalam kesantunan dan tidak santunan itu. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang. Sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama.
Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Ketiga, analisis kaidah kebahasaan teks ceramah yang berdiri kesatuan kita. Kaidah kebahasaan. 1. Kata ganti orang pertama. Bukti tes. Dari situ kita dapat yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kemudian kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunan dibanding dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Kata ganti orang pertamanya itu adalah saya. Yang kedua, gejala yang sama terlihat pula pada penggunaan bahasa oleh para politis kita. Misalnya, ketika melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, kata ganti orang pertamanya itu kita. Yang ketiga, kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dengan dibumbui sebutan-sebutan antar sesama yang sangat miris untuk didengar. Adalah yang pertamanya adalah kita. Yang kedua ada kata ganti orang kedua, yaitu kata ganti setiap bentuk sapaan. Misalnya contoh teksnya itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Kemudian kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman yang dahulu ketika kanak-kanak. Kemudian yang ketiga adalah konjungsi sebab dan akibat. Bukti teksnya yaitu tidak santunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan kesempatan dan pemilikan kata ataupun kalimat. Kemudian yang keempat ialah konjungsi temporal. Bukti teksnya ialah padahal sebelumnya pada zaman pemerintahan Orde Baru pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang dihaluskan maknanya atau etiistis. Kemudian itu ada kata-kata teknis. Bukti teksnya ialah hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat umum. Yang keenam ada kata kerja mental. Bukti teksnya ialah hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat umum. Kemudian yang terakhir ada kata-kata persuasif. Bukti teksnya ialah padahal belajar bahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari agar anak dapat menghayati bentuk bahasa yang digunakannya. Sisi tanya jawab ya. Apabila ada yang mau diberikan tanggapan ataupun komentar terhadap hasil dari diskusi kelompok ekstempor, boleh ya? Silakan ditanggapi, boleh dari segi penyajian ataupun dari isi yang disampaikan oleh temannya. Silakan kelompok berapa? Ya biasakan ya kalau berbicara itu melalui moderator, biasakan disiplin. Oke. Ya, ada pertanyaan soleh? Atau tanggapan, komentar? Ada? Komentar. Iya, silakan berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hafalan ingin memberikan komentar terhadap penampilan dari kelompok ekstempora. Kalau dari segi jawaban dan lain-lainnya itu sudah lumayan bagus, tapi dari segi penyampaian itu lebih seperti membaca daripada menyampaikan. Jadi kami kayak dekat dengar orang membaca aja gitu, nggak melihat orang yang menyampaikan jawaban. Itu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada lagi? Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hafalan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis isi dan struktur dalam teks drama. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama kami, saya sendiri Muhammad Soleh Siregar. Saya Fadil Nur Jamsah. Saya Sakina Hamba Sucina Nora. Saya Sri Nandita Siwamura. Dan saya Nanda Francisca. Saya akan membacakan jawaban tentang pertanyaan yang pertama. Berdasarkan isi drama di atas, analisislah faktor-faktor penyebab menurunnya kesantunan berbahasa dan berikan alasannya. Faktor-faktor penyebabnya adalah yang pertama, pemakaian yang dianggap bergengsi tanpa mengindahkan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Maksudnya adalah orang-orang mungkin malu menggunakan bahasa-bahasa yang baku, yang baik. Jadi orang-orang sering menggunakan bahasa-bahasa gaul yang mungkin dianggap keren gitu. Dan yang kedua, kurangnya perhatian sekolah dalam kesantunan berbahasa karena lebih mengutamakan kualitas otak peserta didik dalam penguasaan teks. Jadi sekolah mungkin tidak terlalu peduli gitu dengan bahasa apa yang digunakan oleh siswanya. Sekolah cuman sering memperhatikan kemampuan akademik dari siswa, kemampuan belajar siswa, dan lain-lainnya. Jadi sekolah tidak pernah atau jarang memperhatikan bahasa-bahasa yang sering digunakan siswa, kecuali mungkin guru bahasa Indonesia dan yang lainnya. Untuk solusinya adalah pembinaan anak-anak sejak kecil dalam berbahasa. Jadi waktu masih kecil, mungkin bayi di bawah 5 tahun, sering diajari berbahasa-bahasa yang sopan, yang santun, agar kedepannya terbawa sampai dewasa bahasa-bahasa yang sopan itu. Yang kedua adalah pembiasaan dalam pemakaian bahasa harus mengindahkan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Jadi nggak usah malu dalam menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, yang santun, karena sesungguhnya itu adalah bahasa-bahasa yang baik untuk orang-orang lain, daripada bahasa-bahasa gaul itu mungkin cuma terkenal di tempat-tempat daerah-daerah tertentu aja. Jadi harusnya lebih sering menggunakan bahasa yang baik, yang sopan dan yang santun. Selanjutnya untuk membacakan analisis struktur teks drama akan diserahkan kepada saudari saya, Anggita. Yang pertama, pendahuluan atau tesis. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Yang kedua, isi atau rangkuman argumen. Kita pun tentu gelisah sebagai orang tua. Kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dengan
dibumbui sebutan-sebutan antar sesama yang sangat miris untuk didengarkan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata pada pergeseran, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan. Yang ketiga, penutup atau penegas. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Oke, selanjutnya untuk menjawab soal nomor 3 yaitu analisis kaidah pembahasan teks drama yang berjudul Kesantunan Berbahasa akan dibacakan oleh saudara saya Fadil. Satu, katakan yang orang pertama. Yang pertama, bukti teksnya adalah kita pun tentu gelisah sebagai orang tua. Kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dengan dibumbui sebutan-sebutan antar sesama yang sangat miris untuk didengar. Dua, kata ganti orang kedua atau sapaan. Bukti teksnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pemilihan kata-kata masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya Sakila. Yang ketiga, konjungsi sebab dan akibat. Bukti teksnya terdapat pada kalimat fenomena demikian menyebabkan pada para remaja dan anggota masyarakat lainnya gampang dalam berbahasanya. Bukti katanya pada kata demikian. Yang kedua, terdapat pada kalimat oleh karena itu pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. Bukti katanya terdapat pada oleh karena itu. Yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal bukti kalimatnya terdapat padahal sebelumnya pada zaman pemerintah Orde Baru pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang dihaluskan maknanya atau eufemistis. Kata konjungsi temporalnya terdapat pada kata sebelumnya. Yang kedua, pada akhirnya mereka memiliki kaidah berbahasa yang mereka anggap bergengsi tanpa mengindahkan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Kata konjungsi temporalnya terdapat pada kata pada akhirnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari saya Nanda. Yang kelima adalah kata-kata teknis. Bukti teksnya adalah hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya seperti berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata teknisnya itu terdapat yaitu berdemonstrasi. Yang keenam, kata kerja mental. Bukti teksnya hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan seperti kita berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata kerja mentalnya yaitu terdapat pada kata diulangi. Kata kerja mental buktinya terdapat pada
Gejala yang sama terlihat pula pada penggunaan bahasa oleh para politis kita, misalnya kita melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kata kerjanya yaitu melontarkan. Yang ketujuh, kata-kata persuasif. Bukti teksnya yaitu padahal belajar bahasa sebagai dilaksanakan setiap hari agar anak dapat menghayati betul bahasa yang digunakannya, yaitu terdapat pada kata agar. Cukup sekian dari kami. Kalau ada saudara-saudara yang ingin bertanya, memberikan tanggapan ataupun kritik, dipersilahkan. Oke, silakan. Silakan diberikan pertanyaan. Pada saudari Mariam, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Mariam Fadila, saya dari kelompok Impromptu. Di sini saya akan bertanya, bagaimana pendapat kalian mengenai penggunaan bahasa sehari-hari di sekolah ini? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau memberikan pertanyaan, tanggapan ataupun kritik? Boleh langsung dijawab kelompok hafalan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mariam. Yang pertanyaannya adalah bagaimana pendapat kalian tentang penggunaan bahasa sehari-hari di sekolah ini? Kalau pendapat saya sendiri, penggunaan bahasa di sekolah ini masih jauh daripada sempurna, daripada mendekati kata penggunaan bahasa yang sopan dan yang santun, karena masih terdapat orang yang sering berbahasa atau cakap-cakap kasar, cakap kotor, dan juga sering menggunakan bahasa-bahasa gaul. Itu pendapat dari saya, cuman kalau dari saudara-saudara yang lain saya kurang tahu bagaimana pendapatnya. Apakah itu puas untuk menjawab pertanyaan dari saudari Mariam? Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi teman-teman kita tadi yang sering cakap-cakap kasar dan kotor itu? Bagaimana solusi untuk itu? Kalau itu cukup susah, karena faktor utama untuk Harus aja diri sendiri. Untuk itu faktor yang utamanya adalah kesadaran diri sendiri. Tapi kita juga bisa menyampaikan kepada mereka secara baik-baik bahwa bahasa mereka itu kurang sopan, kurang santun. Itu tergantung dari diri mereka sendiri untuk mengubahnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok hafalan. Tepuk tangan dulu nak untuk ya, kita lanjut ke kelompok Impromptu. Masih semangat kan? Masih semangat kan? Silakan. Kesantunan berbahasa sering pula diamalkan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan beragama. Faktor yang ketiga, kurangnya perhatian sekolah dalam kesantunan berbahasa karena lebih mengutamakan kualitas otak peserta didik dalam penguasaan dikte. Solusinya yaitu memberikan pembinaan anak-anak sejak kecil dalam berbahasa santun agar mereka terbiasa. Yang kedua, pembiasaan dalam pemakaian bahasa harus lebih mengindahkan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Yang ketiga, ini yang paling penting, perhatian orang tua. Pihak sekolah harus lebih memperhatikan dalam kesantunan berbahasa yang nantinya berbahasa santun itu pun menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap anak sejak kecil. Pertanyaan yang kedua, menganalisis struktur teks ceramah.
Ini akan disampaikan oleh teman kami Kesia. Pertama, ada tesis. Bukti teksnya, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun. Kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat menguras hati yang menerimanya. Kedua, ada isu. Kita pun tentu gelisah sebagai orang tua. Kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dengan dibumbui sebutan-sebutan antar sesama yang sangat miris untuk lingkungan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan itu. Fenomena demikian menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat lainnya gampang dalam berbahasa. Ketiga, ada penegasan. Di teksnya, berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Ketiga, ada menganalisis kaidah kebahasan teks ceramah yang akan dibacakan oleh saudari saya Anissa. Kaidah pembahasan yang pertama, kata ganti orang pertama, kalimat atau bukti pendukung. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun. Satunya, kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kata-kata. Kita pun tentu gelisah sebagai orang tua. Kita adalah sebagai kata ganti orang pertama. Yang kedua, ada kata ganti orang kedua atau sangkaan. Bukti teksnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Jadi jadi kata ganti orang kedua bisa dilihat bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga, konjungsi sebab dan akibat. Bukti teksnya, oleh karena itu pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. Bukti teks yang kedua, fenomena demikian menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat lainnya gampang dalam berbahasa. Kaidah kebahasaan yang keempat, konjungsi temporal. Buktinya, pada akhirnya mereka memiliki kaidah berbahasa yang mereka anggap bergengsi, tanpa mengindahkan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Yang kelima, kata teknis. Ditandai dengan padahal sebelumnya pada zaman pemerintahan Orde Baru pemakaian bahasa dimiliki secara santun dan pemilihan kata yang diharuskan maknanya atau egoistis. Yang keenam, kata kerja mental. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi atau rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Yang ketujuh, kata-kata persuasif. Buktinya, padahal belajar bahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari agar anak dapat menghayati bentuk bahasa yang digunakannya.
Yang kedua, tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Baiklah, kepada teman-teman kami, jika ada yang bertanya, kami persilahkan. Silakan, ada pertanyaan untuk kelompok impromptu? Ada pertanyaan? Atau tanggapan ya, setidaknya tanggapan. Ayo, berikan komentarnya. Silakan Ferdinand, mana moderatornya? Kepada saudara Ferdinand, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ekstemporal ingin bertanya, jika kita ikut perlombaan ceramah, yang dinilai itu apa saja? Yang pertama, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ferdinand. Jika kita mengikuti perlombaan ceramah, yang pertama yang dinilai itu mungkin dari kepercayaan diri kita, cara kita, apakah kita telah menguasai materi atau belum, terus cara penyampaian kita, dan cara kita bisa atau tidak kita menguasai audiens yang ada. Mungkin itu dari saya. Dan tambahannya, ada yang ingin menambahkan? Terus dari segi penyampaian, Ya, termasuk vokalnya ya. dan struktur kaidah kebahasaan, bagaimana saudara Ferdinand? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Oke, jawabannya bisa diterima ya. Oke, ada lagi tak yang mau memberikan tanggapan atau komentar? Ada? Ya, silakan. Sama ada saudara Mariska, saya silakan. Memberikan tanggapan kepada kelompok impromptu, kalau penyampaiannya itu masih kurang dan masih patah-patah. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak atas tanggapannya. Ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Jika tidak ada, cukup sekian presentasi kami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir ya, yaitu kelompok naskah. Silakan kelompok naskah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini sebagai moderator dari kelompok naskah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur dan kebahasaan isi ceramah yang berjudul tentang kesantunan berbahasa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya sebagai moderator Arif Ramadan. Saya Putra Gustian. Saya Maria Sekali Kamputeman. Saya Ibrahim Tintaman. Saya Menjanakan. Oke, langsung saja saya persilakan kepada saudari saya. Kepada saudara dipersilakan.
Penyebab menurunnya kesantunan berbahasa. Yang pertama, rendahnya perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Yang kedua, pergaulan global dan pertukaran informasi. Ketiga, pemakaian yang dianggap bergengsi tanpa mengindahkan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Kesantunan berbahasa yang sering pula diabaikan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan beragama. Yang terakhir, kurangnya perhatian sekolah dalam kesantunan berbahasa karena lebih mengutamakan kualitas otak peserta didik dan penguasaan diktek. Solusi dari menurunnya kesantunan berbahasa yaitu yang pertama, pembinaan anak-anak sejak kecil dalam berbahasa santun. Yang kedua, pembiasaan dalam pemakaian bahasa harus lebih mengindahkan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Yang ketiga, perhatian orang tua. Pihak sekolah harus lebih dalam kesantunan dalam berbahasa yang nantinya berbahasa santun itu pun menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Yang selanjutnya akan dibacakan saudari saya, Pak. Pertama, tesis. Pilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zamannya saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan yang menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat mengeras hati yang menerimanya. Kedua, rangkaian argumen atau kritik. Kita pun tentu berusaha sebagai orang tua. Kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dengan sebutan-sebutan antar sesama yang sangat miris untuk didengar. Oke, sudah? Sudah, ha? Sudah? Langsung muncul nilainya? Langsung muncul nilainya? Iya. Siapa yang mendapatkan poin 100? Ya. Oke, siapa yang mendapat poin 80? Oke, hanya beberapa orang ya. Berarti istilahnya kalian sudah bisa menguasai ya, menguasai materi kita ya. Oke, sekarang buka kembali di gawai masing-masing untuk refleksi ya nak ya. Refleksi. Ada beberapa pertanyaan di sana. Kalian hanya tinggal mengklik ya atau tidak. Jadi nanti sejauh mana kemampuan kalian dalam menguasai pembelajaran kita pada hari ini. Aku kasih waktu 3 menit ya. Bisa kan? Bisa. Oke, silakan. Oke, sudah. Ya, setelah Ibu lihat nilai jawaban kalian di sini, Ibu rasa semua menjawab ya. Menjawab ya. Berarti intinya, oke, kita simpulkan dulu pembelajaran kita. Tapi sebelum kita tutup, Ibu mau tanya dulu, apa yang bisa kalian pelajari pada hari ini? Apa yang bisa dipelajari? Kaidah kebahasaan. Tentang apa nak? Tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi intinya pada pembelajaran ini di bagian mana yang paling kalian sukai? Apakah di semua atau di beberapa bagian saja? Semua. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Walaupun sudah menunjukkan jam lapar ya. Jadi tetap semangat. Oke, jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini ya. Jadi Ibu mau sampaikan dulu apa kegiatan kita di pertemuan berikutnya. Ya, nanti di pertemuan
pertemuan berikutnya kita akan menuliskan sebuah teks ceramah. Ya nak ya. Jadi mulai dari sekarang boleh kalian pikirkan apa kira-kira topik yang mau kalian angkat di teks ceramah yang akan kalian tulis. Ya. Jadi ini tetap berkelompok. Ya, tetap ini kelompoknya. Ya nak ya. Oke, nanti bagi-bagi tugas. Jadi si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu mau menampilkan salah satu video motivasi ya. Menampilkan salah satu video motivasi kita di sini. Halo sahabat Bahagia Studio, bertemu lagi di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita mengenai kisah inspirasi Dua Katak dan Air Panas. Pastinya ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari cerita ini. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan video motivasi dan kisah inspiratif lainnya. Ini dia kisahnya. Ada 2 ekor katak yang hidup di rawa. Suatu hari 2 katak itu ditangkap oleh seorang juru masak yang akan membuat olahan dari daging katak. Si juru masak merebus air di dalam panci hingga mendidih dan memasukkan katak pertama. Karena kepanasan, katak pertama langsung bereaksi dengan melompat keluar dari dalam panci. Si juru masak pun kehilangan 1 katak untuk bahan masakan yang akan dia buat. Belajar dari kejadian sebelumnya, si juru masak kemudian membuang air mendidih di dalam panci dan menggantinya dengan air dari keran. Menaruh panci yang berisi air di atas kompor, namun tidak segera menyalakannya. Dia mengambil katak yang tersisa dan memasukkannya ke dalam panci tersebut. Katak yang memang menyukai air, berdiam diri menikmati air dengan suhu ruangan tersebut dan tidak melarikan diri. Saat kompor dinyalakan dan suhu perlahan-lahan naik, katak merasa nyaman dan tidak menyadari perubahan di sekitarnya. Katak tidak menyadari bahaya yang mengancamnya dan tetap berdiam diri dengan perubahan di dekatnya. Meskipun suhu air dinaikkan sampai mendidih, katak merasa bisa mengatasinya dan tidak melompat keluar. Ketika suhu air terlalu panas dan akan membunuhnya, semuanya sudah terlambat. Karena dia terjebak dalam kenyamanan, hanya mencoba menyesuaikan diri tanpa berani melakukan perubahan besar untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Katak itu pun mati. Lalu pertanyaannya, apa yang membunuh katak itu? Banyak dari kita yang akan menjawab air mendidih. Namun sebenarnya yang membunuh katak itu adalah ketidakmampuan dirinya untuk memutuskan kapan ia harus melompat keluar. Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini adalah: yang pertama, terus belajar dan berinovasi. Siapa yang bisa bertahan bukanlah yang paling kuat ataupun yang paling cerdas. Yang bisa bertahan adalah yang bisa melakukan perubahan sesuai dengan keadaan. Yang kedua, jangan sombong dengan kemampuan kita. Katak tidak meloncat karena merasa dia bisa menghadapi perubahan yang terjadi tanpa harus melakukan perubahan. Hal ini biasa ditemui ketika seseorang merasa sudah menguasai sesuatu dan merasa paling hebat di bidang tersebut. Kita sudah sering melihat perusahaan-perusahaan raksasa besar yang hilang akibat hal ini. Sebut saja Polaroid, Nokia, maupun BlackBerry yang hilang setelah Android muncul. Mereka kalah persaingan karena merasa sudah paling hebat dan tidak dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi. 3. Hindari zona nyaman. Cobalah melompat untuk mencari dan mencoba sesuatu yang baru. Melakukan hal yang sama setiap saat bisa jadi menghapus potensi yang ada pada dirimu. Yang keempat adalah berani keluar dari lingkungan kerja ataupun hubungan yang buruk. Ketika lingkunganmu hanya menjadi toksik bagi kehidupanmu, beranilah meninggalkannya. Dari video motivasi ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran ya nak ya. Oke. Sebagai penutup, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo. Mariam bisa? Kesimpulan teks ceramah itu
Kesimpulan pelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini adalah kita sudah paham mengenai struktur teks ceramah. Struktur yang pertama adalah pendahuluan atau tesis. Ini berisi tentang isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Ini berisi pendapat-pendapat dan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau isu. Yang ketiga, penutup. Penutup ini berisi tentang kesimpulan atau rangkuman yang berkaitan dengan topik yang kita bahas. Terus kita juga sudah mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaan teks ceramah yang pertama itu menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal, kata ganti orang kedua atau jamak, kata-kata teknis, kata akibat, kata kerja mental, dan kata-kata kalimat persuasif. Oke, terima kasih Maria atas kesimpulannya. Kemudian bisa ditambahkan ya, terkhusus tadi masalah yang kita angkat di situ yaitu tentang kesantunan berbahasa ya. Jadi bisa kita simpulkan seharusnya kesantunan berbahasa ini kita biasakan ya. Kita biasakan itu dari sejak anak kecil ya, sejak anak kecil supaya terbawa sampai dia besar ya. Jadi kemanapun dia ataupun dimanapun lingkungannya nanti supaya terbiasa menggunakan bahasa yang santun. Oke, sebelum kita tutup, silakan ketua kelas Soleh dipimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dipimpin. Get ready. Stand up, please. After we finish our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pray finish. Let's say greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Bagi doang berdiri. Minyak sudah basi. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.